bagi ibu-ibu balita, mengajak untuk selalu dengan rutin memeriksakan atau menimbang bayinya ke posyandu. Yang tujuannya yaitu untuk mengontrol kesehatan balita untuk dengan cara menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan memeriksa kesehatan. Kebetulan di sini juga sedang dilaksanakan pemeriksaan kelas balita dan kelas lansia. Untuk yang selanjutnya juga untuk bulan Agustus nanti kita akan melaksanakan BIAN, yaitu bulan imunisasi anak nasional. Jadi nanti akan kami semua petugas kesehatan akan menyisir semua balita yang belum terimunisasi. Jadi diharapkan untuk semua balita nanti mendapatkan semua jenis imunisasi. Perkenalkan, nama saya Yeni Ismani dari Posyandu Dusun Maruyungsari, Desa Maruyungsari. Di sini saya akan memperkenalkan ada kegiatan apa saja yang ada di Posyandu Maruyungsari. Dalam Posyandu Merpati Dusun Maruyungsari ini ada meliputi 5 kegiatan. Kegiatan itu diantaranya pertama adalah pendaftaran, yang kedua penimbangan, yang ketiga pencatatan, yang keempat pelayanan. Kegiatan yang pertama adalah pendaftaran. Di sini ibu-ibu balita harus mendaftar dulu. Sebelum ini harus mendaftar. Di sini ada buku pendaftarannya sama pendaftaran dari PMT. Setelah pendaftaran, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu penimbangan. Penimbangan di sini ada 2 penimbangan, ada 3. Yang pertama penimbangan dari penimbangan yang berdiri, sama penimbangan dari ada di dalam ya. Di sini di dalam penimbangan nanti akan ibu balitanya akan mengingat-ingat berapa berat badannya. Ini teman saya, Ibu Karisem, yang biasa menimbang di sini. Kemudian saat ini lagi cara penimbangan yang ketiga yaitu penimbangan yang begini. Biasanya di sini kalau misalkan anaknya udah nggak mau di situ rewel biasanya di sini dia mau. Kalau misalkan tidak mau, ada alternatif yang kedua. Jadi misalkan anaknya nanti ibunya dulu ditimbang. Ibunya dulu ditimbang Kak. Ini deh, ini. Kalau anaknya gendong sama ibunya ditimbang bareng. Apa sih dan setelah itu nanti jumlah timbangan anak sama ibunya dikurangi jumlah timbangan ibunya. Setelah nanti penimbangan, kemudian akan dilakukan kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga adalah pencatatan. Pencatatan akan dimasukkan ke dalam buku SIM. Dan selanjutnya juga ada yang
aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nanti akan dilanjutkan kegiatan yang 4, yaitu kegiatan penyuluhan, di mana kadernya nanti akan menjelaskan tentang titik koordinat yang ada di buku KMS. Nanti akan dijelaskan kepada ibu balitanya apakah balitanya titik koordinatnya itu ada di bawah garis merah, yang berarti itu nanti selanjutnya ini kalau sama yang ini adalah gizi kurang. Nah, kalau sudah ditulis gizinya titik koordinatnya ada di yang hijau, itu berarti gizinya bagus dan harus dilanjutkan. Nanti Ibu Suwarsi perkenalkan, nanti akan menjelaskannya kepada ibu balita. Dan kalau misalkan titik koordinatnya udah ada di sini, berarti itu masuk obesitas, dan itu harus ada pelaporan. Kalau ada yang obesitas atau gizi buruk, nanti akan dilaporkan kepada ibu bidan. Untuk selanjutnya dilaporkan ke puskesmas dan diberikan pelayanan atau rujukan. Kegiatan yang terakhir dari yaitu adalah kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan ini dilakukan oleh ibu bidan desa sama biasanya dari pihak puskesmas. Dan di sini biasanya dalam pelayanan itu ada imunisasi bagi balita, kemudian ada KIA dan KB, terus pelayanan untuk ibu hamil, dan yang biasanya juga ada pelayanan diare di sini. Dan ini adalah penimbangan untuk bayi karena yang nanti juga ada tribina. Tribina itu yang pertama adalah BKB. BKB itu Bina Keluarga Balita, yang atas dari masing-masing umur dari 0 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun, dan 4 tahun sampai 5 tahun. Dan yang kedua ada kegiatan BKR. BKR adalah Bina Keluarga Remaja bagi anak-anak yang remaja di sini. Terus selanjutnya yang ketiga adalah BKL. BKL itu adalah Bina Keluarga Lansia. Dari keluarga yang memiliki lansia itu, lansianya dibawa ke posyandu untuk diberikan pelayanan. Misalkan ada pelayanan PTM, penyakit tidak menular. Ada juga kegiatan BKL, Bina Keluarga Lansia. Dan untuk lansia yang datang ke sini harus membawa fotokopi KTP ataupun BPJS bagi yang punya. Terus selanjutnya akan dilakukan pengukuran tinggi badan pada lansianya. Contohnya seperti ini ya. Tinggi badannya ya 140 cm. Catat ya. Iya. Untuk kegiatan BKL setelah pengukuran, kegiatan selanjutnya apa, Ibu? Selanjutnya adalah kegiatan ada pemberian tambahan buat lansia. Jadi pendaftaran terus dikasih makan tambahan. Selanjutnya kan BKL, nanti akan ada pengecekan tensi darah, kemudian pengecekan kadar gula darah, dan tinggi badan sama berat badan tadi ya. Dan selanjutnya nanti akan dicatat di ibu puskesmasnya, kemudian akan diinput di puskesmas pada Hera. Pak sering pernah diperiksa gula nggak? Belum. Baru kali ini. Udah sarapan belum?
nggak sarapan. Nah, belum sarapan 228 itu sih, 120 maksimal sebelum sarapan. Nah ibu, kalau gula darahnya segini, 228 belum makan, tambah nanti ibu makan, pasti nambah lagi gulanya dari ini, kadar gulanya lebih dari segini. Nah, ibu sering apa? Ngopi. Suka ngopi? Iya, gini bu. Bukan buah itu. Ada bening. Ibu berat badannya turun nggak? Turun. Satu ya, kena. Ibu sering pengen ngemil nggak? Wah, dapat. Ibu sering merasa haus terus nggak? Iya, dapat 3. Satu lagi bu, pertanyaan saya. Ibu sering kencing di malam hari nggak? Betul, udah lengkap. Itu. Jadi orang yang tanpa pemeriksaan ini pun ingat yang 3 hal itu. 1, polidipsi, polipagi, poliuri, itu bahasa medisnya. Jadi sering ngemil, pengennya ngemil terus. Yang kedua, sering minum, haus, pengennya minum terus. Yang ketiga, khas dari gula itu sering kencing di malam hari. Tapi di malam hari ya, bukan di siang hari. Kalau di siang hari biasanya nggak terlalu masalah. Tapi kalau di malam hari, itulah yang dijadikan acuan orang punya diabetes. Ya, makanya kalau ibu malam kencing berapa kali? 3 kali. Bahkan lebih dari 3 kali. Iya. Kita normalnya 1 sampai 2 kali, maksimal 2 kali lah, paling ini ya. Suka kencing di malam hari paling sekali atau 2 kali. Tapi kalau lebih dari 2 kali, itu kita harus lebih ini lagi, periksakan. Ya, berat badan ibu udah turun ya. Ibu selama ini sama sekali belum pernah kontrol. Belum. Tapi tanda yang 4 tadi itu udah ada di ibu semua. Ya. Jadi saya nggak makan. Nah, gini, saya harus makan apa dong kalau kayak bukan nggak boleh makan ini makan itu, tapi pembatasannya yang ibu harus bisa. Jadi maka misalkan ibu suka minum apa kalau ini? Teh manis. Iya. Teh manis. Iya, Rutin. Rutin. Teh manis bikinan atau bikin sendiri? Makan sendiri. Bikin sendiri. Suka minum minuman kemasan nggak? Enggak. Minum teh atau apapun itu yang dibeli, teh botol atau teh enggak? Jadi ibu harus membatasi glukosa ya, gulanya. Jangan medan ya. Medang itu apa sih? Aku Ngopi lah. ngopi ya. Ngopi. Aku sedikit medang itu apa ya? Nggak apa-apa. Biar tahu saya jadi tahu ya medang itu ngeteh ya. Jadi kalau bisa ya harus bisa memang kalau ibu pengen sehat. Jangan ya. Jangan. Terus ibu kontrol ya? Enggak pernah kontrol. Iya, maksudnya ibu kan sekarang udah ketahuan punya gula, terus kontrol. Terserah kontrol mau kemana aja, yang terdekat dari sini monggo. Yang penting ibu kontrol gulanya. Ya, jangan sampai nggak kontrol, karena ketika orang nggak kontrol gulanya, yang dikhawatirkannya itu apa? Ketika ibu punya luka. Iya, ibu suka kesemutan nggak kaki ibu? Suka baal nggak? Kesemutan, keram, kebas atau apa ya? Baal atau apa ya? Kesemutan enggak? Itu biasanya orang yang gula itu kaki ya, ekstremitas bawah biasanya suka kesemutan atau baal, dia nggak kerasa. Makanya orang yang punya gula sering. Itu orang yang punya gula itu sering, dia nggak kerasa tiba-tiba si kakinya itu udah luka. Sering, banyak. Saya sekarang lagi nanganin orang yang punya gula, jarinya udah nggak ada semua. Karena apa coba? Dia gini, apa ya kalau bahasa Jawa? Hawu, tahu hawu apa? Bukan. Buat bakar, kayu bakar, buat masak. Hawu. Nah, dia itu
Pawon. Oh, pawon. Ya, mesti beda, Sunda jangan beda. Jadi dia itu gini, Bu. Maaf ya. Dia itu setiap pagi kayak gini kakinya. Betul, digarang. Setiap pagi digarang. Dia pakai sandal. Dia tahu-tahu si sandalnya udah lengket. Nggak kerasa. Jadi udah nempel. Si kaki sama sandal itu udah nempel. Sampai sekarang dia kaki kirinya jari setengahnya udah nggak ada. Yang kanannya sekarang lagi dirawat sama saya, jari jempolnya udah nggak ada. Itu. Jadi kalau saya bukan nakut-nakutin, tapi maksudnya ibu biar paham, ya biar nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Karena ketika kita tahu kita harus gimana itu jauh lebih bagus daripada kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, nah makanya usahakan ibu jangan sampai kena luka. Sini HP-nya. Usaha ibu minimal harus kontrol. Ibu jijian nggak? Jijian ya. Tapi buat pelajaran, maksudnya biar ibu tahu saya sekarang lagi ngerawat orang yang seperti ini. Ini gula ini. Ini nggak ada jari jempolnya. Ini sekarang ini udah 16. Lihat nggak? Enggak maksudnya biar ini ilmu buat ibu. Biar ibu jangan sampai seperti ini. Bukan saya nakut-nakutin. Karena orang bisa seperti ini karena tidak tahu. Ya, karena tidak tahu. Jadi biar ibu paham. Jangan sampai seperti ini. Apa yang harus ibu lakukan ibu tahu ya gitu. Apa saya periksa Pak Harto, tapi malah gulanya turun. Nah itu dia. Saya disuruh Bibi nggak pernah ngopi ya enggak. Nah Ngopi betul. Rekan-rekan semua, demikianlah kegiatan yang ada di Posyandu Merpati Desa Maruyunsari. Semoga bermanfaat ya bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.